Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada saat ini, kita percaya bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi saudara dan saya. Buktinya kita masih ada dan boleh ada sampai saat ini. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita kepada Dia. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menjaga, melindungi kami. Kami boleh beristirahat dengan aman, dengan nyaman. Dan pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau lebih dahulu Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan segala apapun yang kami lakukan dan kerjakan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau saja Tuhan kekuatan, perlindungan, perisai kami, Allah yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami akan mulaikan acara Morning Blessing pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kembali pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita menyembah Dia pada pagi ini. Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sangat memperdulikan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengerti akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat mentari di pagi ini Bapa. Kami boleh melihat, mendengar Tuhan, suara burung berkicau di pagi ini. Oh, Rabashikara Lamaya Rabashikara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hidup kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Keberadaanku hanya berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih.
keadaanku. Oh, haleluya. Semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora basikara rama ya rama shika. Ora basikara rama. Shikara rama ya rama shikara rama. Ina nama kora mana rama shikara rama ya rama shikara. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Sebentar kami Tuhan akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami, mengajar kami untuk senantiasa kami boleh bergantung, berharap, bersandar, berserah hanya kepada Yesus. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada saat pagi ini kita masuk di dalam surat Paulus kepada Titus, di dalam Titus pasal yang ketiga, pasal yang terakhir. Saya akan bacakan ayat yang ke-4 sampai 8. Demikian firman Allah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan, kita menerima anugerah yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan itu membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah eklesia. Ini adalah pengertian daripada gereja. Kita telah dipindahkan dari dalam gelap ke dalam terang. Hidup kita di dalam kegelapan adalah hidup di dalam dosa, hidup di dalam berbagai-bagai kejahatan. Tetapi kalau ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kegelapan di dalam diri kita digantikan dengan terang. Hidup kita yang berdosa Tuhan gantikan. Tuhan sudah basuh kita dengan darah-Nya di atas kayu salib. Itulah sebabnya kasih karunia Allah, saudara dan saya diselamatkan. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Rasul Paulus menyadari sekali akan hal ini. Itulah sebabnya dia mengingatkan bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Rasul Paulus dia mengira bahwa ketika dia mengejar murid-murid Kristus Yesus, Rasul Paulus mengira pada waktu itu ketika dia membunuh, dia menganiaya orang-orang percaya pada dia melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus ketika perjalanannya ke Damsyik, dia menganggap, itulah sebabnya dia menganggap bahwa semuanya itu adalah sampah.
Ketika kita mengenakan Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Hidup kita yang lama ini bagaikan sampah yang harus kita buang. Apa yang kita buang? Segala dosa, segala kedengkian, segala amarah, segala kebencian, itu harus kita buang di dalam kehidupan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, anugerah Tuhan yang kita miliki, anugerah Tuhan yang sudah diberikan bagi kita ini harus kita syukuri, saudara. Bagaimana caranya kita mensyukuri anugerah Tuhan? Yaitu dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Ketika kita diselamatkan, itu adalah akarnya, saudara. Kita boleh memiliki akar yang kuat. Akar kita ada di dalam Kristus Yesus. Akar itu akan menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu akan menghasilkan buah. Ketika tanaman itu tidak menghasilkan buah, dia bukanlah sebuah tanaman. Tetapi tanaman itu harus menghasilkan buah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Di dalam Matius 3, saya akan bacakan, saudara. Ini adalah perkataan Yesus. Matius 3 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Perlu sekali buah ini, saudara. Buah ini adalah suatu bukti ketika engkau boleh mengenal Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Rasul Paulus mengingatkan ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam konteks Titus pasal 3 ini, saudara. Yang pertama, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Di dalam ayat 1 dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita, mengajarkan kita melalui firman Allah, yaitu kita harus menjadi warga negara yang baik. Tunduk berarti taat. Apa contohnya yang konkret? Yaitu kita membayar pajak kendaraan, membayar pajak bumi dan bangunan, dan pajak-pajak yang lainnya. Ini adalah bukti ketaatan kita. Ketika 17 Agustus biasanya pemerintah mengumumkan agar kita memasang bendera, ya kita pasang bendera. Pemerintah juga menganjurkan untuk saat-saat pandemi ini untuk cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Ya, kita lakukan, saudara. Selain untuk kebaikan diri kita, tetapi ini juga bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Perlu sekali kita tunduk kepada pemerintah. Yesus, dia pernah menyampaikan suatu perkataan di dalam Matius pasal 22 ayat 21. Saya akan bacakan, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Mulai dari ayat 20. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini?
Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus sendiri menyarankan, memerintahkan untuk kita taat kepada kaisar. Kita memenuhi kewajiban kita kepada kaisar, kepada raja, kepada negara. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi bangsa negara kita. Bukan waktunya lagi bagi kita untuk mengutuki bangsa ini. Bukan waktunya lagi kita untuk selalu mengatakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah yang jolim, pemerintah yang jahat, pemerintah yang tidak seperti itu, saudara. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak sepaham dengan pemerintah yang ada pada saat ini. Tetapi tugas kita adalah untuk taat kepada mereka. Kita berdoa bagi mereka, saudara. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, agar mereka dapat mengambil keputusan, kebijaksanaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak senang dengan pemerintah, ada waktunya, yaitu saat pemilihan presiden. Kita pilih yang lain lagi daripada yang ada ini. Itu adalah wujudnya saat kita tidak taat, saat kita protes kepada pemerintah kita. Tetapi siapapun yang menjadi pemerintah kita, kita harus mendukung, kita harus taat, kita harus mendoakan mereka. Perlu ketaatan kepada negara kita. Setelah itu, saudara-saudara, perlu juga bagi kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita buka di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Setelah itu, saudara, ayat yang ke-9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu bagi kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi dengan sesama anak-anak Tuhan. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka, tidak mencari-cari kesalahan, tidak suka memfitnah, tidak suka bertengkar. Apalagi kalau pertengkaran yang sia-sia. Oh, saya mendukung Pak Jokowi ini hebat. Oh, setelah itu yang lain lagi menyampaikan, oh saya mendukung Prabowo lebih hebat pada Jokowi. Akhirnya kita bertengkar. Itu hal yang bodoh. Itu hal yang persoalan yang dicari-cari, saudara. Kita berargumen, kita memaksakan kehendak kita. Itu adalah hal-hal yang bodoh yang kita lakukan. Pola pikir kita, pemikiran kita satu dengan yang lain ini pasti berbeda. Pendapat kita pasti berbeda. Tapi marilah kita menghargai akan perbedaan ini, karena perbedaan itu indah. Di depan saya ini ada touch keyboard, ada hitam, ada putih. Kalau cuma dimainkan yang putih saja, nggak bagus, tidak harmoni. Tapi kalau dimainkan yang hitam saja semua, tidak harmoni. Tetapi kalau yang putih dan hitam ini, tuts yang ada ini dimainkan dengan baik, dengan harmonisasi yang baik, akan menghasilkan sound, suara yang baik, suara yang indah, suara yang merdu, dentingan piano, dentingan keyboard yang merdu, saudara. Itulah hidup kita. Hidup kita ini berbeda. Tetapi kalau perbedaan itu disatukan di dalam satu unity, kesatuan hati, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dengan indah di dalam kehidupan kita. Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan, alangkah indahnya apabila saudara seiman itu hidup rukun bersama.
Aku akan mencurahkan berkat, dikatakan. Ada berkat yang Tuhan curahkan kalau kita hidup mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Ada satu nasihat firman Allah di dalam 1 Yohanes, kita baca saudara. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya akan bacakan firman Allah ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara mengaku sebagai orang Kristen, saudara sudah menerima anugerah Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar. Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau saudara tidak mengasihi saudara-saudaramu yang engkau lihat? Karena kasih Allah ini saudara bersifat, salib itu bersifat vertikal dan horizontal. Itu tidak bisa dipisahkan. Salib itu bukan hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan saja, tetapi salib itu berbicara juga dengan hubungan saudara dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang dikatakan. Kasih ini bukan untuk diperbincangkan. Kasih ini bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dibahas, tetapi kasih ini untuk diimplementasikan. Kasih ini untuk dilakukan, saudara-saudara. Pertobatan itu bukan untuk diperagakan, bukan untuk dipertontonkan, tapi pertobatan itu untuk diisi, untuk menghasilkan buah. Pertobatan itu tanpa perbuatan, itu adalah dikatakan sama seperti iman yang mati tanpa perbuatan. Ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan, oh betapa baiknya Tuhan yang sudah menyelamatkan saya yang berdosa ini. Ketika kasih Tuhan itu, ada satu yang saya catat tadi saudara-saudara. Ada kata-kata yang sangat menguatkan saya ada catat. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita alami akan membuat kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kenapa kita bisa mengasihi orang lain? Mungkin orang lain membenci saudara dan saya. Mungkin orang lain itu sudah pernah menyakiti kita, tetapi kenapa kita harus mengasihi mereka? Kenapa kita bisa mengasihi mereka? Ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa begitu besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan dengan mudah bisa mengasihi mereka. Kita yang tidak layak, kita yang begitu jahat di mata Tuhan, kita sebagai orang yang memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kasih yang daripada Tuhan ini mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kasih inilah yang akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Ini adalah kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup adalah ketika engkau melakukan firman Allah. Kasih yang sejati adalah ketika kita mengimpartasikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Inilah kebenaran firman Allah pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami Tuhan pada saat pagi ini, agar kami hidup di dalam kasih, agar kami menghasilkan buah-buah pertobatan, agar kami mentaati pemerintah kami, agar kami mengasihi sesama kami. Karena semuanya ini adalah Tuhan sudah perintahkan kami untuk melakukan
semuanya ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan ketaatan, berikan kesetiaan kepada kami. Materaikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau menyertai dan melindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki kami, Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau menuntun kami. Engkau membawa kami kepada air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Dan apa saja yang kami lakukan dan kami perbuat, Engkau membuat semua itu berhasil, beruntung di dalam nama Yesus. Berkat-berkat-Mu mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Dan setiap sakit penyakit kami, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kelemahan kami, Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Yesus. Setiap luka-luka kami, luka-luka hati kami, Tuhan sudah bebat di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini ada berkat, ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan masuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah acara Morning Blessing pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk kita taat. Salah satu bukti kita mentaati apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu untuk kita taat kepada protokol kesehatan yang ada 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas kita. Sampai berjumpa lagi besok pada pukul 5:30 sampai jam 6 dalam acara Morning Blessing. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.